benar-benar kalau kita perempuan tugasnya salah satunya adalah ya harus menjamin kenyamanan buat suami di rumah sih, dan itu nggak gampang. Kalau dibilang udah lama nggak muncul sih, baru 2 hari yang lalu syuting, tapi emang syutingnya yang harusnya tadinya seminggu sekali aku syuting jadi bisa 2 bulan sekali, yang ini emang udah 3 bulan sekali nggak pulang ke Jakarta, jadi ya udah baru bisa syutingnya kemarin gitu. Tapi ya tetap pengennya sih tetap selalu ada dalam dunia entertainment, karena apapun aku ngerasa aku besar di situ, udah dari dulu juga hidup dalam dunia entertainment yang menurut aku juga bisa mengajarkan aku banyak hal gitu yang nggak bisa aku dapetin di tempat lain, jadi ya tidak aku tinggalkan lah. Suami sendiri emang nggak melarang untuk kamu ikut entertainment? Suami sih bahasanya dia nggak pernah ngelarang, kapanpun aku mau syuting boleh silahkan, tapi anaknya harus dibawa terus. Jadi kayaknya kayak nggak mungkin aja kan anaknya seminggu sekali ke Jakarta aku cuma 2 hari 3 hari balik, kayak kan nggak mungkin gitu loh. Jadi dia secara verbal sih bilangnya boleh kok syuting aja, pergi aja gitu, tapi anaknya dibawa. Nah kan kalau bawa anak nggak mungkin nggak bawa misalkan mbak atau supir atau apa. Kalau aku sendiri sih aku nggak masalah mau naik gokar, mau naik grab, mau naik taksi kemana-mana, tinggal telepon, aku nggak masalah gitu, gampang lah. Kalau aku naik pesawat tinggal set nyampe kemana-mana tuh gampang lah. Tapi kalau bawa anak kan nggak bisa gitu, bawa mobil sendiri, bawa supir, bawa mbak, jadi kan wah gitu, wah repot lah gitu. Jadi kan nggak kayak kalau seminggu sekali, karena aku pernah ngelakuin itu seminggu sekali tetap pulang pergi, akunya kecapean akhirnya, jadi kayak nggak usah. Aku santai karena aku sebenarnya tipikalnya nggak suka yang terlalu kayak diikut-ikutin gimana tuh enggak. Jadi emang dari dulu nggak tahu ya, aku ya begini aja, maksudnya biasa aja sih, nggak yang harus ada pengawalan gimana, enggak lah. Emang nggak suka kamu? Bukan nggak suka sih, tergantung kebutuhan aja gitu. Kalau misalkan emang teman-teman mungkin waktu itu pernah ada di lokasi syuting, Cak lo nggak ada yang berubah sih gitu, kalau nggak ada yang ngawal. So aku bilang mau ngapain di lokasi syuting, kan insya Allah aman-aman aja, semua juga teman-teman semua, kru semua teman-teman semua gitu, mau ngapain gitu. Nggak akan ada juga kan yang di lokasi syuting ngerebutin aku gitu kan, nggak juga gitu. Jadi kan udah pada kenal aku dari aku kecil, jadi kayak udah pada biasa aja kan, ketemu aku juga udah biasa aja, jadi kayak ngapain harus dijaga-jagain gimana tuh, ngapain, kecuali emang acara yang besar, acara yang emang rame banget, ada kerumunan, itu buat keamanan oke lah gitu. Tapi kalau buat kegiatan-kegiatan ini sih aku enggak ya, aku emang begini. Menjadi ibu muda seperti apa sih rasanya? Anak pejabat pula kan? Challenging karena jangan sampai aku kayak gini deh, aku di daerah itu kan berusaha mensosialisasikan tentang gimana caranya bisa memberikan makanan dengan gizi seimbang buat anak-anak. Aku sibuk mulu ke desa-desa kemana-mana, tiba-tiba ternyata anakku berat badannya kurang 600 gram. Itu aku rasa sedih banget, kayak aku ngurusin anak orang tapi anakku sendiri, walaupun aku udah titipin sama mbak gitu di rumah gitu, ada sus gitu kan, tapi kan tetap apapun yang namanya orang lain pasti handle anaknya tuh pasti beda gitu. Yang mereka bilang udah makan, tapi makannya kan porsinya apakah ideal atau enggak, itu kan beda kalau kita sama orang tua sendiri gitu. Jadi itu aku kayak pukulan banget sih, aduh gitu, anakku berat badannya kurang sedangkan aku ngurusin anak orang gitu. Jadi kayak nah itu harus balance semuanya, itu memang challenging, tapi sekarang aku udah mulai bisa dapat lah gitu. Apa ya repotnya? Enggak sih ya, kalau dibilang repot ya cuma gini aja sih, kalau dulu jadwal padatnya syuting, kalau sekarang jadwal padatnya tuh sambutan di acara ini, di acara itu gitu. Tapi ya insya Allah itu bisa jadi ladang pahala insya Allah buat aku, bisa jadi amal buat aku juga. Kenapa? Karena ketika aku ada di satu tempat dan orang mendengarkan aku, itu kan kesempatan aku buat pesan apa nih yang aku titipkan gitu. Kayak kemarin terakhir sebelum aku kesini ada ulang tahun salah satu pesantren, itu yang datang wah banyak banget ya, 1000-2000-an lebih lah gitu. Aku bicara sama banyak santri di sana, terus aku titip pesan bahwa jadilah orang muslim yang bisa menjaga kesehatan dengan cara memilih makan makanan yang baik buat tubuh. Jadi halalan toyiban, nggak cuma halal, tapi kadang kita suka lupa harus toyib, bermanfaat buat tubuh. Nah kita kan sekarang kadang-kadang makan tuh manis-manis aja, tepung aja, gula aja, nah itu kan kenyang tapi kan nggak ada vitaminnya buat badan. Padahal baginda Rasul nyontohin kita apa? Makan buah dulu sebelum makan gitu, terus berhenti sebelum kenyang,
dan yang dimakan sama Rasul itu kan sehat-sehat, buah, daging gitu kan. Kayaknya Rasul kayak nggak makan cilok gitu-gitu ya. Jadi kan bukan masalah nggak ada sih, tapi kan pasti pada zaman Rasul ada pilihan makanan yang lebih tidak bergizi. Aku yakin pasti ada, apapun itu pasti ada. Tapi kan yang dimakan sama Rasul kurma yang bergizi gitu. Nah sedangkan kenapa kita tidak ngambil itunya, nggak ngambil bener-bener kalau kita bener bilang cinta sama Rasul, ya kita ikutin dong cara makannya beliau gitu. Oke. Kamu kan masih muda. Nah itu kan aku cerita ke orang-orang, jadi pengennya sih bismillah paling nggak ada berapa orang yang ngikutin aja, insya Allah kan itu bisa jadi amal jariah buat aku. Aku mikirnya sekarang gitu aja. Kamu kan masih muda, terus menjadi ibu pejabat, jauh dari kata artis yang kemarin kamu jalani. Ini gimana nih kamu? Jauh dari kata artis tuh gimana ya? Aku tuh kadang suka bingung sih, karena aku kadang nggak ngerasa kayak harus di treat yang spesial yang kayak gimana. Aku tuh biasa aja. Aku ya memang begini gitu. Mau mendampingi suamiku menjabat sebagai bupati atau tidak pun ya aku gini gitu. Cuman bedanya mungkin aku harus lebih bisa menempatkan diri karena aku muda tapi dituakan gitu. Jadi misalkan banyak anggota-anggota aku itu yang usianya udah 60 tahun, 50 tahun, 70 tahun, usia-usia orang tuaku. Sedangkan mereka manggil aku ibu gitu. Nah, itu aja sih. Sebenarnya itu aja. Tapi kalau di luar acara formal aku sangat santai banget sama mereka. Ayo makan bareng, duduk bareng, ayo ngobrol gini. Jadi aku memotong hal-hal yang dulu mereka tuh kalau ngomong sama atasan takut, karena kayak takut gitu kayak nggak tahu deh, nggak enakan. Sedangkan kalau aku enggak, udah aku santai dan aku insya Allah bukan tipikal orang yang sakit hatian gitu. Maksudnya ngomong aja gitu. Terus kalau ada yang nggak baik kita bicarakan baik-baik, solusinya apa udah gitu aja. Jadi kalau kita mau berdebat dengan cara yang baik, tapi selesai masalah itu udah kita temenan lagi biasa aja gitu. Kalau aku sukanya begitu, jadi nggak boleh pakai perasaan gitu. Tapi kan orang nggak gampang ya, awal-awal banyak yang agak takut. Kalau sekarang mereka udah teman-teman nih, aku ibu-ibu lah di daerah tuh sekarang udah sama aku udah lebih terbuka gitu, udah bisa ngomong tuh udah santai sama aku. Kehidupan di kota dan di desa kan beda nih, di Jauh daerah. banget, Nah, jauh banget. lu biasa ingat terus sepi jam sekian sepi, kayaknya seperti apa lu rasain di sana? Aku bersyukur loh, somehow aku justru bersyukur aku pindah ke daerah yang aku ngerasa dulu aku punya pemikiran gini, paling enak tuh tinggal di Jakarta lah, apa-apa ada, semua ada, fasilitas kesehatan, pokoknya segala macem, buat fasilitas kecantikan, apapun semua ada di Jakarta, sekolah juga semua yang terbaik ada di Jakarta lah, most likely ya, kebanyakan sebagian besar. Iya lah enak atas, tapi kan dulu pikiran beberapa orang desa berpikir bahwa nggak enak tinggal di kota, enakan tuh di desa. Nah itu kan aku tanda tanya besar, apa sih emang enaknya tinggal di desa? Sekarang begitu aku tahu aku tinggal di desa, aku tuh baru merasa, oh iya ya, ini ya enaknya ternyata. Salah satunya tuh apa, gotong royongnya mereka kalau nggak punya bawang merah, bawang putih, bawang bombay, itu bisa lepak tetangga, minta dong bawang merah, bawang putih gitu. Kita kalau di Jakarta mungkin nggak, bapak-bapak dan ibu lepak tetangga minta bawang merah, bawang Agak putih. malu-malu ya. Bukan masalah malu, beli ya kan, nggak ada istilah begitu. Kita kalau di sana tuh butuh apa, jahe tinggal metik sendiri. Nah, itu kan yang nggak kita rasain di kota besar. Jadi gotong royong seperti itu yang aku ngerasa, oh ini ya iya ya enak ya ternyata. Terus udara juga lebih bagus, kualitasnya lebih bagus. Terus kita juga nggak terlalu bising karena kan suara kicauan burung tuh masih kedengeran, suara jangkrik malam-malam, jadi tuh nikmat banget. Jadi aku yang oh ini ya alasan orang desa itu kan suka nggak mau tinggal di kota gitu, karena mungkin orang kota juga nggak mau tinggal di desa karena belum pernah merasakan itu juga mungkin ya. Itu kalau itu pengalaman aku pribadi aja sih. Padahal kan cuma 30 menit dari Semarang, jadi anakku sekolah di Semarang gitu, tiap hari bolak-balik sih. Ini capek juga ya. Capek sih Jakarta BSD lah, tapi kita kan udah biasa ya di mobil 45 menit, 30 menit. Tadi tuh suamiku baru video call, komunikasi sih paling penting. Tapi yang namanya perkawinan, yang namanya pernikahan pasti ada challenge-nya masing-masing. Dan proses pembelajarannya itu menurut aku seumur hidup. Jadi walaupun orang yang udah menikah 15 tahun pun juga pasti masih belajar terus gitu. Dan ya tapi itulah ibadahnya, itu kan ibadah seumur hidup gitu. Jadi caranya aku sama suami adalah belajar buat punya komunikasi yang bagus, karena menurut kita itu adalah salah satu kunci. Karena kalau kita nggak punya komunikasi yang bagus, apalagi sekarang aku ngedampingin suami yang memang tanggung jawabnya masya Allah besar banget, aku pun juga harus bisa memposisikan diri gitu. Mana hal-hal yang perlu aku sampaikan, mana yang nggak perlu aku sampaikan, dan nggak cuman apa yang aku sampaikan tapi timing, waktunya gitu. Karena aku tahu suamiku pressure-nya di luar besar banget, begitu masuk rumah kan maunya tenang, maunya nyaman. Jadi jangan sampai aku cuma punya hal-hal yang dalam tanda kutip kayak protes lah sama
beliau gitu. Jadi biasanya aku nunggu keadaan enak dulu, nyaman dulu, baru aku sampein, baru aku tarain gitu. Jadi benar-benar kalau kita perempuan tugasnya salah satunya adalah ya harus menjamin kenyamanan buat suami di rumah sih, dan itu nggak gampang. Berarti kamu sekarang lebih meredam ya? Mungkin bisa dibilang begitu ya, karena nggak tahu, kalau dulu suamiku mau usaha gitu ya, itu kan memang ya urusannya suamiku adalah pada dirinya pribadi dan karyawannya gitu, yang karyawannya berapa orang sih gitu. Tapi kalau ini kan 1 juta penduduk gitu, yang aduh tanggung jawabnya tuh masya Allah tabarakallah. Apalagi kalau makin aku baca banyak buku tentang sirah nabawiyah, tentang para pemimpin zaman dahulu dan gimana tanggung jawabnya dunia akhirat, itu kan kayaknya rasanya wow, nggak main-main ya gitu. Jadi benar-benar ya gimana caranya aku bisa dampingin suami aku dan bikin suamiku nyaman.